Oke, untuk hasilnya seperti ini guys ya. Nggak usah learning lagi ya apa kataku. Kalau kita langkah awalnya benar, nggak salah, nggak usah learning lagi. Baik itu di Honda maupun di Livina ya. Pertama, sebelum kita mengeksekusi, kita cabut dulu kunci kontak. Kita cabut baterai, kemudian kita sentuh yang lainnya seperti membuka throttle body, kemudian intake. Nah ini langsung normal ya. Jadi dia langsung menyesuaikan diri. Akselerasinya oke, bagus ya. Ini panpel masih kendor. Oke, terus idle-nya dia langsung turun ya. Engine check nggak ada yang nyala, apalagi untuk Matic idle-nya harus benar-benar normal. Suara mesin tenang, dia nggak getar kayak gini ya. Ini lagi dihidupkan. Lagi dihidupkan guys ya. Dia nggak goyang-goyang kayak gini ya, sedikit pun nggak goyang ya. Anteng, meskipun kita simpan air di sini nggak bakalan tumpah atau nggak bakalan getar kayak gini ya. Jadi kayak gitu guys. Di bengkel kita ada 2 unit Nissan Grand Livina dengan penyakit yang sama, dia pincang ya, karena Nissan Livina itu rata-rata kayak gini ya, di pengapiannya suka ngaco. Dan kita nggak bakal tayangin yang ini guys, ini sedang di scan yang ini guys ya. Ini sedang di scan sama ya, goyang ya. Pokoknya simak videonya sampai selesai, nanti di ujungnya ada yang istimewa, ada info yang istimewa guys ya. Kalau dari sini, dari in ya, dia ringan ya. Exhaust ke intake itu ada 11 rantai ya, dihitungnya dari sini nih. Ini kan beda tuh rantainya ya, kelihatan kan? Kalau yang ini kan agak putih, bukan agak putih ya. Nah, kalau yang ini putih, yang ini hitam tuh. Sudah melakukan pemeriksaan ya, baik itu pemeriksaan pengapian koil, kemudian pemeriksaan pengapian busi, keempat-empatnya sudah kita lakukan. Semburan injektor sudah kita cek juga, kemudian air radiator siapa tahu nyebrang ke ruang bakar, semuanya aman. Terus pin out pengapian yang menuju soket injektor dan koil sudah kita cek, semua sinyal PCC dan groundnya normal, nggak ada masalah ya. Dan lebih parahnya kok nomor 1 malah ikut-ikutan mati ya, nggak berfungsi. Padahal api ada, bensin ada, semuanya normal, kompresi juga ada, tapi bikin stres ya. Padahal kemarin kan cuma nomor 3 ya yang bermasalah ya. Nah inilah kerjaan guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya. Dimanapun kalian berada, tetap semangat. Sekarang musim hujan guys ya, hati-hati ya, jaga kesehatan, kemudian jangan sembarangan parkir unit kendaraan ketika hujan ya. Bisa terjadi water hammer ya, apalagi untuk filter udara yang ada di bawah sini nih. Ini bahaya sekali ya. Oke, sebenarnya video ini video lanjutan yang kemarin cara cek pengapian di unit Nissan Grand Livina ya. Yang kita lakukan pengecekan menggunakan scan tool dan trouble-nya ada di pengapian nomor 3 kemarin yang nggak berubah atau nggak ada perubahan ya. Nah setelah kita cek, kita angkat si intake-nya, kemudian kita copot semua koilnya. Ternyata kita menemukan beberapa koil basah terendam oli, yaitu biasanya dari cover valve atau sealnya yang sudah bocor kemudian merendam ke oli ya. Nah itu efeknya sangat berbahaya sekali, bisa terjadi kerusakan di bagian koil kemudian ke ecu juga ya. Dan sekarang sudah kita rapihkan, sudah kita bereskan semua, penggantian seal cover valve, kemudian pengecekan koil, busi, injektor, kemudian fin out, sinyal dari ecu ya, baik itu sinyal yang ke oil, kemudian sinyal yang ke injektor, dan kita melakukan juga pengecekan air radiator ya, siapa tahu dia nyebrang ke bagian ruang bakar ya. Tapi hasilnya nihil guys ya. Nihil kenapa? Setelah kita rapikan semua, kita tes, ternyata nomor 1 ikut-ikutan mati ya. Dan nomor 3 sama sekali belum ada perubahan, alias masih stuck ya. Nah inilah guys,
Jadi kerjaan yang kita anggap remeh itu sebenarnya bisa juga sulit ya. Terus kerjaan yang kita anggap sulit bisa mudah ya. Jadi tergantung di lokasi ya, tergantung di TKP ya. Oke. Nah, di sini kita jangan terlalu tergesa-gesa ngambil keputusan atau terburu-buru. Seperti kita melakukan pembongkaran silinder head, kemudian cover timing chain, kita melakukan pembongkaran. Nanti dulu guys ya. Alangkah baiknya kita analisa, kita apa namanya? Pelan-pelan pokoknya dianalisa, kemudian ditelaah sebenarnya dari apa sih ya. Nah, inilah yang namanya Grand Livina ya. Udah kita ngecek pengapiannya juga sulit, harus buka-buka intake ya kan. Dan di scan itu kan belum tentu kalau misalkan nomor 3 mati ya. Kemarin tuh nggak ada perubahan, itu belum tentu mengacu ke pengapiannya, kemudian ke injektornya. Itu masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan seperti kompresi dan sebagainya ya. Nah, jadi intinya kita pelan-pelan ya, analisa pelan-pelan, kita lihat, kita yakinkan dulu ya, sebenarnya ini dari apa gitu guys. Padahal kita sudah melakukan pengecekan ya, atau pemeriksaan oil dan sebagainya. Dan ini videonya guys. Kita lihat fairing ordernya ya. 1, 3, 4, 2 ya. Untuk fairing ordernya 1, 3, 4, 2 ya. Oke, sekarang kita coba start. Kita lihat sesama. 1, lagi. 1, 3, 4, 2 ya. Oke, untuk semburannya bagus. Nah, kalau kita melakukan pengecekan injektor kayak gini, hindari pada saat merokok ya. Karena semburan itu berbeda ya. Bagus ya. Ya langsung nembak guys, bagus guys. Coba kita tes nomor 2. Lagi. Bagus ya. Kalau misalkan dia ada di 7 atau 6 bar dia stuck ya. Untuk kompresi. Yuk. Nomor 3. Lagi. Bagus ya. Oke. Nomor 4. Yuk. Lagi. Bagus, sip. Oke. Untuk soket injektornya kita lepas dulu, kita cari aman guys. Sekarang kita melakukan pengetesan busi ya. Oke, sekarang kita melakukan pengetesan di busi ya. Ini lakukan keempat-empatnya guys ya. Terus koilnya juga kalau bisa keempat-empatnya ya. Tapi dengan satu syarat, kita cabut dulu untuk soket injektornya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan guys. Yo, coba start. Sebentar. Oke, start. Lagi. Ada ya. Karena kemarin kan yang trouble nomor 3, coil nomor 3, kemudian busi juga nomor 3 ya. Tapi ini dilakukan semuanya guys ya. Oke guys, jadi seperti itu ya. Kita sudah melakukan pengecekan kompresi, pengapian koil, busi, kemudian injektor. Semuanya sudah kita cek, baik itu pin out PCC atau sinyal dari ECU yang menuju ke coil dan injektor, semua sudah kita lakukan pemeriksaan. Tapi kenapa unit ini masih pincang, dan lebih parahnya lagi, tadinya cuma nomor 3, sekarang nomor 1, jadi ikut-ikutan ya. Nah, situasi dan kondisi seperti ini bisa terjadi ya, bisa terjadi kapanpun, bisa terjadi dimanapun, itu tergantung di lokasi ya. Kadang-kadang ya yang seperti saya katakan tadi, kerjaan itu yang kita anggap mudah bisa sulit, yang kita anggap sulit bisa mudah juga ya. Dan di sini perlu kejelian atau pemeriksaan analisa yang lebih lanjut atau lebih baik ya. Dan nanti kalau misalkan ada info yang menarik, insya Allah nanti saya kasih info guys ya.
Dan sekarang saya mau lanjut melakukan pemeriksaan sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut. Pemeriksaan seperti top timing chain, kemudian bongkar-bongkar silinder head. Pelan-pelan aja guys. Jadi sebelum kita meyakinkan orang lain, ya kita yakinkan dulu diri kita sendiri. Next, oke. Karena kita penasaran, sekalian kita lihat topnya ya. Caranya kita buka cover valve, kemudian kita putar-putar dari sini guys ya. Kalau dari sini, dari in ya, dia ringan ya. Kita putar-putar sampai ketemu si titik bawahnya guys di sini nih. Sampai ketemu titik bawahnya, nanti senternya, penerangannya kita nyalakan dulu ya. Nah, kayak gini nih. Tuh di bawah tuh ya. Nah, kan ada kuning tuh, rantainya beda ya. Ketemu sama si tanda panah yang di bawah nih ya. Tadi kalau nggak salah kita cuman putar-putar 10 kali putaran dia ketemu. Terus rantai atasnya ini kebetulan udah nggak ada tandanya ya. Tapi di sini bisa kita bedakan warnanya hitam ya, agak hitam ya. Nih dua-duanya nih. Sampai ketemu ini guys. Ya. Ketemu ini satu, kemudian ini satu ya. Terus jarak dari exhaust ke intake itu ada 11 rantai ya, dihitungnya dari sini nih. Ini kan beda tuh rantainya ya. Kelihatan kan? Kalau yang ini kan agak putih, bukan agak putih-putih ya. Nah, kalau yang ini putih, yang ini hitam tuh. Dan ini juga sama ya. Kita harus jeli ya. Ini putih, yang ini hitam. Dia ketemu titik yang di sini nih. Nih, coakan ini aja ya. Patokannya coakan ini nih. Nih, coakan ini ya. Untuk yang exhaustnya kita hitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 11 ke sini nih, kecoakan yang ini ya. Karena kita penasaran ya, eh, siapa tahu dia ngegeser satu top, satu rantai atau gimana. Dan ini api ada, terus soket-soket ini semuanya normal ya, nggak ada yang konslet atau ecunya yang error, yang nggak ada. Kemudian injektor normal semua, kuil ada apinya, busi ada apinya, masih kita analisa ya. Dan nanti kalau misalkan ada info lagi saya kasih tahu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita bongkar injektornya ya. Ternyata guys, lihat guys, Masya Allah, bahaya guys ya. Nah inilah kalau kita lambat tune up ya, kayak gini. Tambahkan kemarin si tank bensinnya, fuel tanknya dia kan kemasukan air nih kayak gini guys ya. Terpaksa harus kita bongkar satu-satu, terus kita bersihkan guys. Nanti cara bersihkannya kita tunjukkan ya. Oke, penampakannya seperti ini ya tuh. Ini di dalam fuel rail ya. Nah, di dalam fuel rail ini ya. Terus injektornya lihat guys, kayak gini ya, mampet ya. Oke, kita lanjut, kita bersihkan menggunakan cleaner karbu. Oke, sebelum kita bersihkan, sebelum kita semprot, kita bersihkan dulu ininya ya. Nah, kayak gini nih. Fokus nggak? Silau. Parah ini, kotornya parah ya. Tuh, kita lorek-lorek dulu supaya bersih, kemudian nanti dilakukan pembersihan menggunakan cleaner ya. Semuanya ya. Lihat guys tuh ya.
minta ampun guys. Nah, caranya seperti ini guys ya. Kita menggunakan selang hidrolik yang kecil. Terus ini yang putih ini nih bawaan ini guys. Bawaan ini nih. Kita buat dari ini ya. Terus kita masukkan, kita lem guys. Caranya kayak gini nih. Coba, coba. Biarkan dulu satu. Harus berdua ya, pelan-pelan aja nih kayak gini nih. Terus semua ya, keempat-empatnya ya. Kayak gini ya. Udah dulu dah. Wis. Harusnya dihabisin dulu ya tadi ya. Lupa. Oke, injektor sudah kita bersihkan, tinggal fuel railnya guys ya. Tuh. Fuel railnya kayak gini guys. Masya Allah. Ya. Ini disiram pakai air guys. Sambil dipukul-pukul pelan-pelan ya. Ininya nih. Oke, setelah bersih baru kita masukin lagi ke fuel railnya ya. Jangan sampai kebalik ini ya, kayak gini nih. Nah, ininya di sini pipa ya. Kasih pelumas dulu guys. Pelumas ampuh ya. Nah, kasih pelumas dulu sebelah sininya nih. Baru kita masukin ya di sini nih. Supaya enak guys. Nah, ya kan? Mantap kan? Oke, kita pasang dulu. Oke, setelah terpasang, kita pasang penguncinya ya. Karena untuk Livina ada penguncinya di sini guys ya. Beda kayak nggak sama apa Avanza tuh. Ini ada coakan di sini. Ada coakan, kemudian kita pasang si apa namanya kuncinya, penguncinya ya. Ini guys. Oke, pasang dulu semuanya ya. Oke, dipastikan ini harus bebas dari air ya. Tadi kan udah kita cuci nih fuel railnya, kemudian udah kita semprot menggunakan cleaner karbu, terus kita semprot ya lagi pakai angin kompresor ya. Pokoknya harus bebas air ya. Sekarang kita pasang ke unit, nanti kita coba seperti apa perkembangannya, apakah pincangnya hilang atau masih pincang ya. Untung kita belum buka-buka cylinder head, kemudian belum buka timing cover, kita cuman buka cover valve kemarin itu sambil ganti si seal businya karena udah bocor guys ya, udah basah ke busi. Oke guys, lanjut ya, sudah kita rapihkan, sudah kita pasang fuel railnya, injektornya, intake-nya, throttle bodinya, dan jangan lupa sebelum kita hidupkan kita scan dulu karena kita habis cabut-cabut soket tadi ya. Ada P1111, kemudian ada P0350, ada P2127, ada P2138. Ini histori semua ya. Oke, kita hapus dulu semua guys ya. Kita hapus dulu baru kita start engine ya. Oke, ke red vol code ya, clear complete ya. Oke, kita hidupkan guys ya. Tadi udah di start apa, di kontak-kontak untuk naikin bensin ya. Sebentar, ada kunci rahasianya guys. Oke, alhamdulillah ya, stasionernya atau idle-nya dia langsung normal ya. Nanti juga dia akan menyesuaikan sendiri ya. Nah, ini apa kataku ya, nggak usah harus learning kalau kita kerjanya bagus ya. Kerjanya bagus, mulai apa namanya, sebelum kita melakukan pembongkaran kita cabut baterai dulu ya yang negatif, atau kita intinya lepas dulu kunci kontak, kemudian cabut baterai ya, terus kita eksekusi mulai melakukan pembongkaran. Ini buktinya guys, dia nggak usah pakai learning segala macam ya. Tuh. Oke, untuk akselerasinya bagus sekali, stasioner bagus, pedalnya bagus ya, apalagi unitnya Matic. Nah, jadi kayak gini guys ya, kadang-kadang kerjaan itu kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kalau misalkan kita bingung, pincang nggak kunjung sembuh, jangan dulu kita ponis ecu, jangan dulu kita ponis
koil, jangan dulu kita ponis injektor, jangan dulu kita lepas silinder head, mungkin ada apa namanya kompresi yang nyebrang ya, atau top. Nah kalau top kemarin kita cek ya wajar ya, kita nggak sampai lepas-lepas semuanya, cuman lepas cover valve, kemudian kita intip dari atas dan bawah bagian puli ya, karena tujuannya kita sambil ganti si seal cover valve ya, karena kebetulan bocor dan si businya basah. Nah ini berarti intinya si injektornya tersumbat karena banyak kotoran sekali ya dari tank bensin yang kotor ya. Nah, terus ada lagi penyakit kayak gini, misalkan koil bocor nggak ketahuan, koil bukan apinya nggak nyampe ke busi tapi malah ke samping, ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang businya dites di luar nyala tapi ketika dimasukkan dia mati ya karena udah lemah resistansinya atau gimana ya, tersiram bensin jadi mati seperti itu guys. Jadi kita jangan tergesa-gesa terburu-buru. Kalau misalkan kita tergesa-gesa terburu-buru bahaya guys ya, bahaya sekali, bahaya banget, bisa ngabisin uang owner. Kerja pelan-pelan santai sambil kita berpikir dan intinya sabar ya, intinya sabar. Oke, kita lihat engine-nya, engine-nya enak banget ya. Tuh, nggak goyang, nggak getar ya, mantep kan. Nah inilah kerjaan ya, jadi harus pelan-pelan, sabar, teliti, nggak boleh tergesa-gesa. Alhasil dan hasilnya seperti ini, kita sama sekali nggak ganti oil, nggak ganti injektor ya, kita cuman ganti busi, wajar businya udah kayak gini guys. Dan busi salah satu penyebab ini ya, apa namanya, terjadinya kerusakan di koil. Jadi si api koil itu nggak nyampe ke sini, malah ke samping, sehingga terjadi kerusakan. Terus kalau misalkan terjadi kerusakan di koil, koil Lipina itu nggak mau koil murahan guys. Hati-hati bisa kena ecu ya. Sekali lagi hati-hati bisa kena ecu ya. Jangan asal ganti koil untuk Nissan Livina. Oke, saya Andika Motor, masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.